Kita kali ini akan coba lebih sederhana. Kita akan coba bahas tentang Keke bukan boneka. Ada dua hal. Satu, bully yang terjadi luar biasa di video tersebut, cyberbullying. Dan yang kedua, kita bicara tentang pelanggaran hak cipta. Apakah betul terjadi pelanggaran hak cipta? Yang pertama adalah terkait bullying. Satu, banyak orang yang melakukan penghinaan dan lain sebagainya terhadap konten yang dibuat oleh Keki tersebut. Dianggap suaranya tidak bagus, kemudian ada yang menganggap terlalu pede. Apakah ada masalah dengan orang pede? Yang harus dipelajari dalam seni YouTube itu bukan lagi tentang bagus atau tidak. Bagus atau tidak pun itu sebenarnya relatif. Jangan sampai sesuatu yang relatif itu membenarkan apa yang saudara lakukan, penghinaan, cyberbullying, yang bahkan ada penghinaan body shaming dan lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan secara hukum. Bahkan saudara yang komen kalau misalkan KKI tersebut keberatan, dia memilih satu dua orang dengan komentarnya tersebut bisa memenuhi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 45 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Kalau saudara menyinggung hal tersebut dengan asusila dan lain sebagainya, dengan konten-konten yang bersifat asusila, ancaman pidananya bisa 27 ayat 1 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Jadi hati-hati. Walaupun saudara komentar, hati-hati. Oh, banyak sekali nih yang komen. Tapi harus diingat, jika misalkan saudara masuk top comments dan kemudian menarik perhatian dari GKI, kemudian saudara dilaporkan, itu hak dia dan itu bisa saja memenuhi rumusan karena pasal 27 sangat mudah sebenarnya karena sangat luas. Saya tidak in favor of the article ya, tidak saya katakan setuju atau tidak dengan artikel tersebut, tetapi pasal tersebut adalah untuk menyerang hal-hal tersebut. Jadi hati-hati, jangan komentar seperti itu. Karena saat ini uh, seninya YouTube adalah untuk meraih penonton sebanyak-banyaknya. Saudara memilih mana? Konten yang seperti KK tersebut atau konten Ferdian Paleka misalkan untuk meraih viewers juga tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, sampah sekali. Tetapi meraih banyak penonton. Atau kalian memilih konten rapnya yang Lex yang mengatakan ya bodoh amat itu ya lagu, aduh saya lupa judulnya, tetapi yang mengajarkan anak kecil untuk mengatakan ya bodoh amat terhadap banyak perintah kepadanya, menjadi persoalan juga. Itu yang menjadi perhatian di sini. Jangan sampai seni-seni YouTube yang tidak melanggar norma baik tertulis maupun tidak tertulis, saudara bully habis-habisan dan menjadi pembenaran bagi bulian saudara tersebut. Itu yang harus dihentikan. Ya, jangan sampai saudara mengatakan mendukung bulian tersebut ya. Tidak ada yang harus dibully dari video Keke bukan mereka. Kemudian ada yang mengatakan, oh ada yang bisa dibully karena itu melanggar hak cipta. Oh, kita sampaikan dulu. Dikatakan bahwa dari awal video Keke dikatakan ciptaannya adalah ciptaan Keke. Jadi video itu dianggap Keke yang menciptakan sendiri. Sedangkan kemudian ada lagu yang dipopulerkan oleh Rini Idol tentang Aku Bukan Boneka. Apakah terdapat kesamaan atau tidak? Apakah pelanggaran hak cipta? Saudara harus mempelajari. Hak cipta itu ada reka ulang. Contoh misalkan saudara melakukan cover, youtuber melakukan cover, apakah itu pelanggaran hak cipta? Tidak, karena uh, dia menuliskan siapa yang mengarang dan lain sebagainya, tapi mendapatkan untung karena bisa jadi trending dan lain sebagainya. Contoh lagu Aisyah istri Rasulullah yang terkenal di cover banyak orang, apakah penciptanya mendapatkan keuntungan dari hal tersebut juga menjadi pertanyaan. Selain cover ada juga yang membentuk parodi. Apakah parodi itu pelanggaran hak cipta? Seperti film Dilan yang trailernya menjadi parodi banyak jutaan umat YouTuber, apakah itu juga merupakan bentuk pelanggaran hak cipta? Tidak juga, karena memang di dalam hak cipta pengembangan seni itu diperbolehkan saja. Yang kemudian apakah dia jiplakan? Dalam hak cipta pun, jika dia jiplakan, dalam hak musik ya, harus ada kesamaan 8 bar yang harus dibuktikan di pengadilan. Sekarang gini, kalau misalkan pencipta Aku Bukan Boneka menggugat KKI di pengadilan niaga terkait pelanggaran hak cipta,
Saudara apa memikirkan nasib-nasib para hakim yang mendengar lagu KKI tersebut? Ya, jadi hakim-hakim mendengar lagu KKI. Kalau ini dilaporkan pidana, polisi dalam penyidikan mendengar, penuntut umum dalam penuntutan dan pemeriksaan mendengar, hakim-hakim dalam pemeriksaan sidang di pengadilan mendengar, panitera, seluruh sistem peradilan pidana mendengar. Lalu apa yang akan mereka pikirkan? Ya, banyak yang mengatakan juga ini lagu ear catching. Nanti hakim, jaksa kemudian tidur masih mendengarkan lagu itu di kepalanya. Luar biasa dampaknya. Apakah saudara akan membiarkan institusi peradilan merasakan hal tersebut? Ya, cukup. Nah, kalau mau dibuktikan oke saja. Tetapi harus dipelajari dalam hak cipta. Itu ada mediasi penal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum ada proses pemeriksaan perkara pidana. Jadi harus didiskusikan dulu apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Kalau hal ini gagal, dia bisa gugat peradilan perdata. Kalau gugatan peradilan perdata berlangsung alot dan lain sebagainya, dia bisa lakukan juga laporan secara pidana karena hak cipta itu adalah delik aduan yang harus diadukan oleh korban. Ya, tidak semesta-mesta mereka harus melaporkan. Jadi itu yang harus dibahas, dikaji dan juga dilihat. Jangan sampai sebenarnya ini adalah merupakan jenis seni baru yang bukan merupakan jiplakan. Itu yang harus dipelajari. Saya sampai itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.